cnn.com bersama Bapak Siddik Pramono, Ketua Tim Komunikasi IKN. Bapak Siddik, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol soal IKN. Katanya Undang-Undang IKN ini dinilai kurang aspiratif. Bagaimana menurut Pak Siddik, Pak? Sejauh ini bagaimana sosialisasinya? Sekali lagi pemerintah sudah menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam proses penyusunan undang-undang ini. Substansinya juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selama proses penyusunan undang-undang seperti tadi saya sampaikan, setidaknya sejak tahun 2017 Kementerian Bappenas sebagai leading sektor untuk undang-undang ini bersama kementerian dan lembaga lainnya sudah menjalankan proses penyusunan kajian-kajian teknokratis yang tentu melibatkan partisipasi masyarakat. Kami mengundang akademisi, kemudian tokoh masyarakat untuk terlibat memberikan masukan dalam kajian-kajian yang kami lakukan. Dalam proses penyusunan undang-undang di DPR pun, DPR juga dan juga DPD tentu memberikan kesempatan untuk masyarakat, para pemangku kepentingan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum. Waktunya juga memadai, substansinya juga memadai, dimasukkan ke dalam pertimbangan penyusunan legislasi ini. Kunjungan kerja, konsultasi publik juga sudah dijalankan dengan baik. Tentu dengan dasar tersebut, pemerintah berpandangan bahwa proses maupun substansi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini sudah sesuai dengan ketentuan, melibatkan partisipasi publik secara baik dan memadai. Iya, apakah ada pemetaan khusus Pak Siddik, pihak-pihak mana saja yang mungkin melakukan penolakan begitu, Pak? Ya, tentu pemerintah menghargai jika memang ada pihak elemen bangsa yang berpandangan lain. Pandangan-pandangan tersebut tentu menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan dan juga melakukan evaluasi terhadap proses-proses yang sedang berjalan saat ini. Tentu kita lihat mekanisme yang sudah berjalan, misalnya ada pihak yang sudah mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi, tentu pemerintah nantinya akan mempelajari petitum atau permohonan yang disampaikan dan kemudian juga tentu menyiapkan pada saatnya nanti akan menyampaikan argumentasi penjelasan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi jika memang permohonan tersebut diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah pada prinsipnya bisa menyampaikan argumentasi yang memadai bahwa proses ini memang sudah berjalan dengan ketentuan. Oke, tapi Pak, muncul koalisi masyarakat menolak IKN karena menduga ada cacat prosedur dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis begitu Pak dalam pembuatan undang-undang IKN. Bagaimana mengatasi hal ini Pak Siddik? Ya, pemerintah intinya kami berpandangan proses yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan, substansinya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratis juga. Artinya dengan seluruh proses substansi yang memadai tadi, ya kami tentu bisa menjelaskan mengapa kebijakan ini diambil, langkah-langkah apa yang akan dilakukan seperti itu. Tapi dari kesiapan pemerintah untuk menghadapi segala gejolak dari Ibu Kota Negara baru ini Pak, ada 45 tokoh yang katanya siap untuk menggugat Undang-Undang IKN ke MK. Mungkin sudah mendengar Pak kabar ini? Ya, kami sudah mendengar dari pemberitaan media, tapi karena proses nanti kita menghormati proses yang akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah tentu mempunyai argumentasi yang cukup matang untuk menjelaskan bahwa apa yang dimohonkan itu memang bahwa kami sebenarnya memang sudah menjalankan proses sesuai dengan ketentuan kalau memang itu terkait dengan uji formil yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ya kita lihat saja, kami pemerintah tentu menghargai jika ada pandangan yang berbeda sepanjang itu disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, Bapak, kita lanjut nih.
dari Undang-Undang IKN yang sudah disetujui oleh DPR ini kan ada disebutkan kepala otorita IKN dipilih oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun, tetapi bisa diberhentikan kapanpun sebelum meski itu masa jabatan belum selesai, begitu Pak. Apa yang menjadi pertimbangan jika memang hal ini terjadi, Pak Sidik? Ya. Pertama, kepala otorita itu dan juga wakilnya berdasarkan ketentuan itu memegang jabatannya memang selama 5 tahun, dan pelantikannya, pemilihannya pejabatnya akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Tapi untuk pengangkatan yang pertama kalinya memang kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara itu akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, dan waktunya adalah paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara ini diundangkan. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, 2 bulan ke depan, insya Allah kepala dan wakil kepala otorita akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Mengenai klausul bahwa ini dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, tentu ini ketentuan yang normatif saja. Evaluasi tentu dilakukan oleh pemberi amanah, gitu, Mbak. Ya, kan normatif saja, tidak ada sesuatu yang, kalau kita lihat dalam semua peraturan perundang-undangan pasti ada klausul seperti ini. Tentu kita tidak ini bukan ketentuan yang baru sama sekali. Ya. Kalau disejajarkan Pak Sidik, sebenarnya posisi kepala otorita IKN ini apakah sejajar dengan sekelas menteri, Pak, atau mungkin gubernur? Kita kembali lagi merujuk pada klausul pertama di dalam undang-undang mengenai pendefinisian otorita, ya, Mbak Tika. Jadi dinyatakan bahwa pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita Ibu Kota adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta akan menjadi penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Itu nyata di dalam di dalam undang-undang, Mbak. Ya. Lalu apa saja hak-hak yang diterima oleh kepala dan wakil kepala otorita ini, Pak? Ya, kepala otorita itu sebagai kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara itu berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Tentu kewenangan, fungsi dan perannya diatur dalam undang-undang ini, kecuali memang ada ketentuan-ketentuan atau kewenangan-kewenangan yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat, seperti itu, Mbak. Sejauh ini sebetulnya langkah-langkah untuk sosialisasi, terutama menunggu masa setelah disahkannya Undang-Undang IKN ini oleh DPR, disetujui maksud saya. Apa langkah-langkah yang dilakukan tim komunikasi IKN untuk mensosialisasikan hal tersebut, Pak? Ya, tentu kami harus memastikan bahwa informasi mengenai Ibu Kota Nusantara, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada seluruh pemangku kepentingan. Harapan kita semua bisa memahami kembali secara utuh apa konsep dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, bahwa ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan ke depan dengan visi yang sangat sejalan dengan visi Indonesia 2045, menciptakan Indonesia sentris, menciptakan pusat gravitasi ekonomi baru di kawasan Indonesia yang lain, yang di kawasan timur lah terutama, seperti itu. Jadi sekali lagi itu akan terus-menerus kami sampaikan kepada publik untuk bisa kemudian memberikan penilaian yang proporsional, yang kemudian kami tentu berharap bahwa ini merupakan kerja bersama kita untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan apa yang kita harapkan, membangun kota dunia
untuk kita semua, World Class City for All, kota yang berkelanjutan. Dan sekali lagi inilah kesempatan kita diberikan kesempatan untuk menjawab semua prasangka bahwa ini Indonesia tidak mampu melakukan ini itu, tapi dengan pembangunan kota ini, ibu kota Nusantara ini, insya Allah kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik kepada generasi kita di masa depan, karena memang inilah yang berhak mereka dapatkan dari negaranya, seperti itu. Ya, Pak Siddiq, ini kan salah satu PR terbesar dari pemindahan ibu kota adalah memindahkan para ASN-nya begitu Pak, dari Jakarta ke Penajam Pasir begitu. Apa langkah antisipasi dari tim jika memang nanti ada PNS yang tidak mau pindah, Pak? Tentu konsep World Class City for All memberikan tantangan bagi kita untuk mengubah cara kerja, cara hidup yang sejalan dengan prinsip dan visi tersebut. Tentu pada saat bersamaan Ibu Kota Nusantara juga membutuhkan sosok profil aparatur sipil negara yang bisa mendukung transformasi tersebut. Bahwa kemudian pemindahan dilakukan bertahap, iya. Bahwa kemudian saat ini pemerintah, Pokja aparatur sipil negara, lintas kementerian dan lembaga sedang melakukan exercise mengenai lembaga-lembaga atau ASN mana saja yang akan menjadi warga pionir di Ibu Kota Nusantara. Tentu ini perlu dukungan dari teman-teman aparatur sipil negara untuk mendukung pelayanan publik, pelaksanaan pemerintahan yang akan berjalan di Ibu Kota Nusantara nanti. Bahwa kemudian ada yang berpandangan lain, tentu ada ketentuan juga yang akan menjadi menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan kasus. Mungkin ada iming-iming yang menggiurkan gitu Pak untuk bisa membujuk para ASN ini dengan mudah pindah dari Jakarta menuju ke Kalimantan, Pak Siddiq? Ya, nanti hal tersebut pasti akan dirumuskan karena pemerintah tentu tidak ingin membuat ASN ke sana juga kemudian kesannya diapakan gitu ya Mbak ya. Untuk yang terbaik untuk menciptakan yang terbaik itu kita perlukan sama-sama gitu. Dan fasilitas yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara sebagai warga pionir tentu sudah menjadi bagian dari exercise yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Fasilitas-fasilitas yang bersifat pelayanan dasar kepada warga Ibu Kota Nusantara, sebagaimana warga apa yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tentu itu menjadi perhatian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya. Mungkin boleh dibocorin Pak, ASN dari sektor mana yang pertama kali berangkat Pak? Lebih baik kita menunggu hasil exercise saja Mbak, tapi Presiden kan sudah pernah menyatakan bahwa tentu di tahap awal kementerian Triumvirat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan yang melekat kepada fungsi kepresidenan, Sekretaris Negara, itu akan menjadi yang termasuk dalam bagian awal yang akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara. Tapi tentu jumlahnya seberapa banyak, fungsi atau unit kerja seperti apa, itu masih dilakukan exercise sampai saat ini. Kita lebih baik menunggu saja sambil jika memang ada masukan itu bisa disampaikan kepada pihak pemerintah untuk demi kebaikan kita semua. Kira-kira kapan Pak? 2023 bisa dilakukan untuk pemindahan ASN? Lebih baik kita menunggu saja ya Mbak ya, daripada nanti exercise kan masih terus berjalan sampai saat ini. Kemudian angkanya juga kita terus mematangkan mengenai jumlah yang tepat, kapan waktu yang pindah yang tepat untuk Ibu Kota Nusantara. Tentu seiring dengan pertumbuhan Ibu Kota Nusantara, jadi fungsi-fungsi juga akan semakin lengkap di sana.
Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Siddik Pramono, Ketua Tim Komunikasi IKN sudah menjadi tamu kita di Ngompol ngomongin politik JPNN.com kita kali ini. Pak Siddik mungkin boleh diberikan pesan untuk masyarakat soal IKN ini, Pak, beberapa kalimat. Ya. Silakan, Pak. Ibu kota Nusantara ini hadir sekali lagi untuk menciptakan Indonesia sentris, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan memeratakan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Tentu pembangunan ini harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan support dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dan inilah sekali lagi kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk generasi kita, anak cucu kita, sebagaimana mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari negaranya. Boleh disampaikan pesan khusus untuk yang mereka yang kontra, Pak, dengan pemindahan IKN? Ya, kami menghargai itu sebagai sebuah masukan, tapi sekali lagi mari kita melihat tujuan besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, visi besar yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Dan tentu masukan, kritikan itu akan menjadi penguat, menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara ini benar-benar bisa memenuhi harapan kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Siddik Pramono sudah bergabung di Ngompol ngomongin politik JPNN.com. Terima kasih juga buat Sobat Negeriku yang sudah bergabung di YouTube JPNN.com. Nantikan Ngompol dengan narasumber-narasumber yang gak kalah keren yang tentunya kondang di tanah air. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Ngompol episode mendatang. Sampai jumpa.